Ramadan. Takhali itu artinya adalah dengan kata-kata dengan huruf kha itu berbeda artinya. Kalau takhali itu dengan huruf ha. Jadi antara kha dengan ha itu beda. Gitu. Ya, takhali itu bahasa kitanya itu membersihkan dulu. Ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Gitu. Karena bulan Sya'ban ini dalam hadis juga ditanya, para sahabat juga bertanya, apa itu bulan Sya'ban? Kata Nabi jawabannya, dzalika itulah syahrul ghaflatul katsirun minan nas. Yang banyak manusia itu melalaikan mabaina di antara Rajab dan Rajab wa Ramadan dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu di antara bulan Rajab, bulan Ramadan. Gitu. Maka berkenaan dengan takhali di bulan Sya'ban ini ada dua hadis yang ingin saya sampaikan yang berkenaan dengan bulan Sya'ban yang sebenarnya juga berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Karena bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban itu di hadis ada. Cuma memang amalan khusus itu tidak ada hadisnya. Malam nisfu Sya'ban itu harus baca Yasin 3 kali, 10 kali, itu dalilnya tidak ada. Nah, gitu. Atau harus beristighfar 100.000 kali, dalil yang menyebutkan itu tidak ada. Tetapi salah satu keutamaan bulan Sya'ban ini juga ada hadisnya. Ya, dalam kitab Abwabul Farad itu pintu-pintu untuk mencari ampunan Allah, itu salah satunya adalah di bulan Sya'ban. Disebutkan di situ. Dan hadisnya sahih. Hadis yang pertama dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Itu ini berkenaan takhali dulu di bulan Sya'ban. Gitu ya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutali'ullaha ila khalqihi. Allah akan melihat, memeriksa seluruh makhluknya, terutama manusia. Kapan itu? Lailatul nisfu minas Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Disebutkan situ langsung lailat, malam, nisfu minas Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa yaghfirullahu li khalqihi, wa yaghfirullahu li jami' khalqihi. Allah akan menyiapkan ampunan untuk seluruh makhluknya. Gitu. Ini bab perkara malam yang dimuliakan untuk mencari ampunan Allah, termasuk adalah malam nisfu Sya'ban. Karena waktu itu ada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Salah satunya adalah sepertiga akhir malam. Itu disebutkan langsung sepertiga malam, waktu ashar, waktu sahur. Malam Jumat itu juga malam-malam yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga malam nisfu Sya'ban. Gitu. Di malam itu Allah akan menyiapkan ampunan untuk seluruh makhluknya, illa kecuali ada dua yang tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Majah. Gitu. Dua yang tidak akan diampuni oleh Allah meskipun bapak ibunya itu beristighfar 100.000 kali. Gitu. Siapa yang kedua itu? Kata Nabi, yang pertama musyrik, orang yang masih memiliki dosa syirik. Gitu. Itu ditunda oleh Allah ampunannya. Yang kedua masyahin. Masyahin itu adalah, kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan itu al-masahin. Al-masyahin itu hiya atau huwa rajulain
ma bainar rajulain, yang ada dalam kedua orang itu yasakhanan fi qalbihima, itu masih ada panas di dalam hatinya. Dua orang yang masih panas-panasan. Maksudnya apa ya? Nyambung nggak? Ya, dua orang yang masih berantem, dua orang yang masih belum bertegur sapa, dua orang yang masih belum mau berdamai. Ini Allah tunda ampunannya. Sampai kapan? Dalam hadis yang lain disebutkan hatta yasalihan, sampai kedua-duanya saling minta maaf. Jadi umpamanya kita ingin ampunan Allah, beristighfar, tapi sama tetangga masih berantem kita. Itu kata Allah tunda dulu sampai kedua-duanya itu istilahan. Jadi tidak sepele. Nah gitu loh. Suami istri minta maaf, minta ampun, astagfirullahaladzim, tapi masih berantem sama suami. Nah, gitu. Atau masih berantem sama orang lain. Kata Allah, unzuru hatta salihan, tunda sampai kedua-duanya minta maaf. Gitu. Maka melalui hadis ini, di bulan Syaban ini menjelang Ramadan kita bertakholi. Takholi itu membersihkan hati, membersihkan hati kita dengan cara apa? Kalau ada dosa syirik, kita minta ampun sama Allah. Beristighfarlah, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beristighfar terus menjelang Ramadan, perbanyak istighfar. Apalagi di waktu-waktu malam. Ya, karena istighfar yang paling utama itu adalah istighfar di waktu sahur. Jadi kalau ibu-ibu bangun jam 4 menjelang subuh, gak usah zikir yang lain, cukup istighfar saja. Astagfirullahaladzim sampai azan berkumandang. Perbanyak itu. Jadi diperbaiki dulu hati kita dengan hablum minallah, gitu, dari dosa-dosa syirik. Dengan kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dibersihkan dulu. Yang kedua, masyahin. Barangkali ada kesalahan-kesalahan di antara kita, antara suami istri, itu diselesaikan dulu. Nah, suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Gak harus nunggu dulu, ya kan? Karena itu kan udah suami, ya kan? Jangan nunggu minta istrinya minta maaf. Boleh nggak suami minta maaf dulu? Oh, nunggu Idul Fitri. Nah, ini panah dulu, itulah istrinya minta maaf, ya kan? Malam belum juga minta maaf, ya kan? Gengsi. Boleh. Bukan maafin, kan? Saling memaafkan. Istri di rumah selesai, antara suami istri selesai, antara orang tua dengan anak selesai. Maka menjelang Ramadan ini yang sudah berkeluarga kumpulkan di rumahnya. Kalau hanya berdua suami istri, kumpulkan di suami istri. Siapkan makanan yang paling enak. Siapkan makanan yang paling enak di malam itu. Jangan biasanya yang makanan biasa, ya kan? Yang spesialis. Makanya kemarin Pak Kapsnya minta makan bersama sebelum Ramadan, ya kan? Semuanya kita mau jalan. Nah, dalam rangka itu sebenarnya inti. Suami istri selesai, kita dengan orang tua juga seperti itu. Makanya di Syaban menjelang Ramadan ini kan banyak juga yang ziarah kubur, ya kan? Sebenarnya tujuannya bukan yang lain, menyelesaikan hubungan kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kita doakan, ziarah kubur, silakan, tidak jadi masalah. Ini takholi. Nah, oleh sebab itu maka dalam hadis lain, kalau tadi hadis diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi sendiri. Ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Atini Jibril, datang Jibril kepadaku," kata Aisyah, "kapan itu? Lailatul nisfu minas Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban itu datang Jibril katanya kepada Nabi. Lalu berkata Jibril, apa kata Jibril? Pada malam hari ini, fi hadhil laila, bahwa Allah itu akan membebaskan hambanya
dari api neraka sebanyak sebanyak rambut yang ada dalam filghanam. Gitu. Maksudnya malam itu Allah akan membebaskan seseorang dari siksa neraka. Tapi kata Jibril itu, Allah itu tidak akan melihat, maksudnya tidak akan memperhatikan yang pertama musyrik, yang masih ada dosa musyrik itu syirik. Yang kedua masyahid tadi sama. Yang ketiga kata Jibril qati'ur rahim, yang masih ada dosa memutus tali silaturahim. Gitu. Tali silaturahim itu kan sama juga. Keduanya belum selesai. Maka memutus tali silaturahim itu sebenarnya sesuatu yang sangat membahayakan, mengotori hati juga, kan gitu kan? Nah ini harus kita bersihkan, gitu. Dengan cara kita menyambung tali silaturahim, baik dengan keluarga, baik dengan anak, baik dengan tetangga, ya. Selesaikan urusan ini sebelum Ramadan datang. Wala musbil, dan juga orang yang sombong gak akan ditengok oleh kata Jibril. Wal uqul walidain, orang yang masih durhaka sama orang tua juga tidak akan ditengok. Wa mudmatil khamar, dan orang yang suka minuman keras, mabuk-mabukan itu gak akan ditengok oleh, takkan bebas dari neraka. Ini sama sebenarnya hadis ini riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah tadi, yang tujuannya sebenarnya dua itu, membersihkan hati dari hablum minallah dan hablum minan. Itu kuncinya. Gitu. Maka ini yang disebut dengan tahalli, membersihkan sebelum kita tahalli. Tahalli itu sudah masuk Ramadan, kita mengamalkan bulan Ramadan. Jadi tahalli dulu nih sekarang. Barangkali ada dosa-dosa kita ke saudara, itu selesaikan dulu. Jangan menunggu Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu udah bersih, itu namanya Idul Fitri, ya kan? Ini kadang nantilah Idul Fitri aja kita minta maaf. Jangan, sebenarnya itu sebelum Ramadan harus sudah minta maaf. Udah selesai gitu loh. Ini yang jadi kebiasaan umum, minta maafnya nanti di Lebaran. Idul Fitri. Itu pun cuma melalui Facebook aja, ya kan? Nggak ketemu Corona juga, kan? ya kan? Atau melalui WA group. Nah ini tahalli. Tahalli itu kita lakukan sebelum Ramadan dengan menyelesaikan, membersihkan hati kita. Kalau ada kaitannya dengan hablum minallah, kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Banyak istighfar mulai hari ini sampai Ramadan. Astagfirullahaladzim, waktu terbanyak. Nah, kalau yang berkaitan dengan manusia itu, kalau syarat tobat itu kan 3. Yang pertama tinggalkan dosa tadi, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak akan mengulangi lagi. Itu syarat taubat. Ulama sepakat syarat taubat itu 3. Yang pertama keluar, jangan melakukan lagi. Itu. Yang kedua menyesal, ketawa-ketawa, menyesal. Nah, gitu. Yang ketiga jangan mengulang. Nah, kalau kaitannya dengan hablum minan nas, ulama itu bersepakat tambah syaratnya 4. Yang 3 itu tadi, yang 1 apa? Kalau dia berkaitan dengan pernah mengambil harta orang, kembalikan. Itu syarat tobat. Kalau kita sudah pernah mengambil harta orang, tapi kita beristighfar, tak akan mengampuni sebelum kita mengembalikan hak orang yang kita ambil. Nah gitu. Al talabun min hul al-afa, atau kita meminta darinya kemaafan. Nah gitu. Mohon maaf. Ini syarat tobat kalau berkaitan dengan hablum minan nas.
Gak cukup dengan istighfar, gak cukup dengan menyesal. Saya menyesal sudah ambil harta tetangga umumnya kan, menyesal aja. Gitu. Kita tahu kalau itu hak orang, kembalikan kayak gitu. Gitu. Kembalikan atau mengharap darinya minta maaf, pemaafan. Jadi kita minta maaf. Nah, gitu. Itu kalau kaitannya dengan manusia. Gak bisa disepelekan. Hanya dengan istighfar Allah ampuni kita. Nah, gitu. Harus diselesaikan dulu dengan kita meminta maaf. Meminta maaf. Nah, ini tak boleh selesai. Ya. Di akhir-akhir Sya'ban ini, yuk kita sama-sama membersihkan. Kalau kaitannya dengan keluarga, silakan dengan keluarga, dengan orang tua terutama, telepon, ya, SMS. Tapi kalau sama orang tua jangan SMS lah ya. Video call. Kalau jauh video call. Ya bisa ya. Bu Sri orang tuanya di Bengkulu. Jangan SMS dulu. Nggak dibaca. Nggak baca. Nampak wajah orang tua kita ya, kita minta maaf. Tambah kirim bukti, kan? Kan senang gitu orang tua kita. Mantap anak saya memang. Gak minta maaf aja, tapi ngirim duit juga. Bu, ini untuk Ramadan, nanti Ramadan itu, ya kan? Ya. Bapak habis gajian kirim sama, ya Bu ya. Itu jangan semuanya lah ya kan. Yang penting ada untuk orang tua. Jadi orang tua kita bangga. Oh, bukan hanya anak kita minta maaf aja ya. Ini enggak orang tua mamanya Rian. Siapa yang nelfon? Rian. Ah paling minta maaf aja kata mamanya kan. Memang mirip Vicky mamanya gitu. Kasih hadiah dengan orang tua, dengan tetangga, selesaikan. Tahali selesai. Qabla tahali. Kalau tahali mengamalkan sesuatu yang baik di bulan Ramadan. Ini tahali. Tapi kuncinya tadi tahali itu baru tahali. Itu intinya. Ini tahali belum, udah tahali juga. Urusan tahali belum selesai, tahali juga. Nah, apa tahali itu? Pastikan di bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah amal soleh. Seperti apa? Sedekah di bulan Ramadan. Kalau puasa jelas, siangnya puasa, malamnya Tarawih. Ibu-ibu nanti kondisi masih COVID, terawih di rumah dengan keluarga silakan, nggak apa-apa, karena itu sholat sunnah, silakan terawih di rumah. Kayak tahun kemarin kan ditutup total ya, ya tahun ini insya Allah sudah buka. Nah, gitu. Malamnya terawih, siangnya puasa. Apa amalan lagi? Sedekah. Afdhalus sedekah, sedekah Ramadan. Sedekah yang paling utama itu di bulan Ramadan. Maka melalui hadis ini Ustaz ingin mengajak bersedekah 1 kotak muara uang. Aman. Seperti yang TK, SD itu sudah ada koordinasinya. Kalau di sini kami minta Bumi lah ya, koordinator untuk guru-guru bersedekah muara uang 1 karton minimum. Pas gajian nanti tuh. Jangan 1 gelas. 1 karton kan berapa? 18.000 ya? Iya. 18.000. Bentuk barangnya ya saya. Hah? Yang mau berbentuk barang langsung Beli sendiri. silakan nanti ditumpuk di sini dan nanti untuk digunakan di masjid. Kalau yang rumah, kalau banyak nanti ke masjid Nurul Islam. Jadi TK itu sudah ada koordinatornya, yang sekolah itu juga ada koordinatornya, dan yang SD sudah ada koordinatornya. Nanti berapa dapat nanti kita jemput, dan kalau memang banyak terkumpul nanti kita bagi ke
Nurul Islam. yang sedekah. Minimal 1 kotak. Minimal 1 kotak jadi kan. Kalau di SMK ini kan berapa? 29, 28 ya. Nah, 28 kan 28 kotak. Mm-mm. Bisa umumnya 20 kotak sih, 8 kotak sih. Karena itu untuk sedekah kita di bulan Ramadan. Mafata rasoin, siapa yang memberikan bukaan untuk orang berpuasa, ajrul ka rasoin, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kita memberikan 1 karton marakuah, pahalanya sama dengan pahala orang yang minum. Nah, gitu. Kita bayangkan berapa yang minum, berapa orang yang minum. Nah, gitu. Pahalanya sama, gitu loh. Tapi bukan berarti nanti Nggak usah puasa. puasa ya kan. Salah tafsir kan, salah arti. Nah, begitu karena saya kenapa nggak puasa? Udah ngasih air banyak. Dapat pahala puasa ya kan. Nanti kita ini ya. Iya. Apa? Muarak puasa. Atau yang jelas air kotak, air gelas. Air mineral. Ini ajakan. Bukan Himbauan paksa. kita. Bukan dipaksa. Siapa yang mau silakan nanti dibantu. Nah, yang tahun 2 tahun lalu kan ada juga ya kan? Iya. Nah, alhamdulillah bermanfaat. Nah, ya. Memang tahun ini Ustaz sendiri pun sedang mengumpulkan dari donatur untuk nanti di kampung-kampung, termasuk Karama ini yang begitu ya, Mm-mm. dianggarkan itu ada berapa kotak. Ini sedekah, ya kan? Apalagi baca Al-Quran, itu amalan-amalan tahalli kita untuk Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Apa keutamaannya? Salah satu dalam hadis disebutkan, kata Nabi, nanti ada orang di hari kiamat dia kehausan, kehausan, mencari air tapi tidak ada. Kemudian mendapati satu telaga bilang, kamu tak boleh minum. Coba bisa bayangkan, kita kehausan gak bisa minum, masuk ke telaga itu nolak, tak boleh. Jadi kalau di akhirat kehausan beda dengan di dunia. Kalau di dunia masih ada yang bisa nolak. Gitu. Lalu siapa yang menghilangkan kehausannya itu, kata Nabi, faja'a bisauma Ramadan, datang puasa Ramadannya itu membawa minuman yang segar lalu memberikan dan minum puasa kita. Itu salah satu keutamaan puasa Ramadan. Nah, ini meskipun banyak hadis sangat utama Ramadan. Nah, ini tahan. Yang intinya kebaikan kita di bulan Ramadan, baik itu kita puasa maupun qiyam lail dengan ibadah-ibadah yang lain, tujuannya adalah untuk masuk ke dalam surganya. Karena orang yang tahalli dan tahali itu yang akan masuk surga. Dan tahali harus diawali tahalli. Gitu. Seperti kajian manajemen kau kemarin kan, amal ibadah apapun yang tidak didasari dengan hati yang bersih, yang ikhlas, itu tidak akan diterima. Dan keutamaan Ramadan itu luar biasa. Masalah Ramadan, hal-hal yang ingin Ustaz sampaikan, mengingatkan, tolong yang masih punya utang tahun lalu, ini mengingatkan, dibayar. Masih ada foto tahun lalu? Nah, ini masih ada kesempatan berapa hari lagi ya. Kalau utang itu harus harus dibayar, tidak bisa tidak. Apalagi utang puasa, utang pada Allah. Atau waser. Itu dibayar nggak utang waserda aja, kalau namanya utang ya tetap. Makanya sampai mati pun nanti akan ditagih ya kan. Gitu. Itu utang Ramadan ya. Nah, berkaitan dengan Ramadan juga yang ingin saya sampaikan,
rukun Ramadan itu ini harus dipelajari juga sebelum Ramadan datang. Rukunnya itu ada 3. Yang pertama niat sebelum subuh. Karena kalau rukun ini ditinggalkan, puasanya nggak sah. Gitu. Yang pertama niat sebelum subuh. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nih, sekarang umpamanya Bu Erme dari subuh tadi belum pernah makan, belum pernah minum sampai sekarang. Kebetulan ini hari Kamis umpamanya, kata Bu Erme, asalnya mau puasa Kamis. Boleh, boleh. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan tidak. Sebelum fajar harus sudah niat kita. Dan niatnya itu dalam hati. Tidak harus Lapaskan. Tidak harus nawaitu sama ghadin, itu hanya lafaz saja. Sebagian ulama membolehkan, silakan. Tapi kalau di hati nggak niat, ya nggak disebut niat namanya. Karena niat itu di hati. Yang kedua, menahan dari semua yang membatalkan. Dari makan, minum, kemudian yang berkaitan dengan suami istri, ya kan? Sudah tahu sendiri lah ya, nggak usah disebutkan karena di sini masih ada yang Bu Diana tak tahu. ya kan? Bu Diana belum. Meskipun halal, tapi di siang hari haram. Gitu. Gitu ya? Ya. Paham kan? Paham. Bu Diana belum. Paham Bu Diana? Bu Diana paham. Bumi paham. Pura-pura. Paham. Bumi paham dia. Ya praktik. Fajar sampai terbenam Matahari. Yang ketiga zaman waktu puasa itu dari subuh sampai maghrib. Ini rukun. Gitu. Apa-apa yang membatalkan puasa nanti dicari aja. Yang ingin saya sampaikan itu ada hal-hal yang tidak disukai pada saat kita berpuasa, itu berkumur. Makanya kalau di Ramadan itu di siang hari untuk wudhu zuhur sama asar boleh ditinggalkan kumur-kumur atau istinsyak namanya kan, pakai hidung. Istinsyak tuh pakai hidung, kalau kumur pakai mulut. Itu sunnah wudhu namanya. Tapi kalau lagi puasa jangan pula kumur-kumur. Tujuannya apa? Supaya sedap dikit aja. Batal itu, kan? Biar dingin sedikit. Iya, Biar lidahnya dingin. Biar nggak kering. Walaupun istinsyak, lakukan kumur, lakukan istinsyak kata Nabi. Illa an takuna shaim, kecuali kamu sedang puasa. Jangan tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Ini ibu karena kehausan rajin pula kumur-kumur. Lama pula ngumurnya. Kemudian sunnah puasa, percepat buka. Apa itu percepat buka? Pastikan ibu-ibu dan bapak Makasih, sholat Mas. maghrib itu sudah buka puasa. Jangan pernah melakukan sholat maghrib masih kondisi buka puasa. Itu dibenci oleh Nabi, tak disukai oleh Nabi. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu lam yakun sholatul maghrib, tidak pernah beliau sholat maghrib hatta yaftar, sampai berbuka walau bima, meskipun hanya dengan seteguk Air. Nabi tidak pernah di bulan Ramadan sholat maghrib kecuali sudah membatalkan puasa. Jangan nanti berarti saya kan masih kuat puasa. Biar nambah pahalanya. Mempercepat di situ juga bukan berarti nanti Jam semuanya ini kurang 2 menit kata Pak Ustadz boleh lah. Jadi itu maksudnya udah masuk buka waktunya percepat buka. Nah, mengakhirkan sahur itu sunnahnya. Sahurnya diakhirkan, ibu-ibu jangan sahur jam 11, itu bukan sahur namanya. Makan tengah malam. Itu ngemil-ngemil, ya kan? Nah, karena tadi buka puasa masih kurang, jam 11 tambah lagi, itu tambahan.
Yang namanya sahur itu di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? 1 jam sebelum azan itu minimal. Nah, 5 menit kemasan. kemudian apa sunahnya? Buka puasa dengan yang manis-manis. Jangan yang Apa ngasih yang manis-manis? Korma. es oyen Ya enggak dong. manis. Madu. Korma, itu sunahnya korma. Nah, yang mau beli kurma, Pesan aja. Sama Pak yang Ustaz. mau beli kurma, Minumnya madu, Bu. Minumnya madu sama Bu Sri kan. boleh. Yang manis. Jangan dibiasakan, kalau kita biasakan yang dingin-dingin ya kan. Es. Sama Bu Sri madu. Tapi mau sama Pak Ustaz juga, mau di madu. Nah, itu sunah. Ya sunat. Ya nanti kalau ibu guru SMK ini udah luar biasa lah kalau cari hukum puasa ini. Kemudian yang perlu sampaikan juga, kalau lansia itu cukup membayar Fitrah. ya. Lansia itu ya yang usianya gitu. 60 ke atas. Hamil wal muradhaah apa tuh? Yang hamil dan sedang menyusui. Gimana itu hukumnya? 3 pendapat. Yang pertama qadha dan fidyah. Qadha fidyah. Yang kedua cukup dia qadha, tak perlu membayar Video. fidyah. Yang ketiga cukup dia fidyah, tidak perlu membayar qadha. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana, Bu? Nomor 3 aja, Bu. Yang paling ini yang pendapatnya yang banyak itu yang qadha sama Bayar video. Kasih satu Tapi aja. mau pilih Kali ya satu, satu aja lah, yang terakhir. Kan teriak. Bayar video aja lah. Kalau lansia itu fidyah saja. Biasa. Nggak bayar zakat aja. Lansia itu ya usianya sudah 70-80. ke atas lah. Ini Seperti kan- Bapak Iya tuh. Nah, iya bawa kakak. Tapi senangnya senang lansia pula ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang zamannya senang-senang itu senang apa bu? Senang lansia. Tapi umurnya di bawah 60 itu bukan lansia, namanya calon lansia. Calon. Lansia itu seperti ada jemaah Ustaz tuh yang di Jalan Cempedak itu sekarang umurnya 99 tahun. Agak pikun-pikun gitu. Sudah pakai kursi roda tapi masih ingat teleponnya. Jadi kadang-kadang Ustaz, tolong ke rumah sebentar, ada yang mau ditanya ke sana. Sampai sekarang beliau gitu kadang saya bilang Eyang anak barang Jawa kan, kalau yang mau puasa nggak apa-apa, saya fidyah saja. Pak saya mau puasa puasa, masih mau puasa aja kan sehari 2 hari kan. Tapi kadang jam 12 dia makan. Apa? Panen. Itu lah lansia namanya. Itu cukup membayar Video. Kalau musafir sakit itu jelas qadha. Berapa hari tidak puasa itu kaitannya dengan Jadi sampai di sini Bu. Dan jam 12. Ada yang mau ditanyakan masalah puasa? Bisa? Tanya. Buka aja sedikit puasa. Kalau ini disampaikan satu-satu yang berkaitan dengan Ramadan.
membatalkan wudhu. Apakah makan itu membatalkan wudhu? Ulama sepakat tidak membatalkan wudhu. Jadi cukup apa? Cukup kita kumur, menggunakan, asal jangan disisain satu. Pas lagi sholat, Ngunyah. batal sholatnya. Gitu. Ya. Yang kuat itu Kalau nyelip di gigi. makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau bagaimana? Ya dibersihkan dengan cara berkumur, tidak harus wudhu kembali. Oke. Selalu sebelum ada nggak apa. Dan sama apa? Masalah suami istri dari Ramadan nih. Pas puasa kan terus teringat gitu. Terus ada stok itu bahkan untuk puasa deh. Oh teringat aja kan? Teringat aja, Sa. Yang Nggak aktual kan? Kalau aktual itu bukan hanya batal, dia harus diganti 2 bulan. 2 bulan, 60 hari. Syarai mutatabi'ain. 2 bulan Berturut-turut. berturut-turut. Nggak boleh putus. Iya, berturut-turut kan. Nggak boleh. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Pura-pura polos ya. Pura-pura polos ya. Siapa yang mau tanya? Antena tinggi ya. Itu kan 2 bulan gantinya. Maksudnya itu kadang kita teringat dengan suami gitu kan pas lagi ngapain sama suami. kalau teringatnya tuh maksudnya teringat mau minta piti atau apa? Bukan. Nggak apa-apa. ya Teringat kan? yang gitu-gitulah. Teringat wajah suami ya memang harus diingat nama suami. Banyak kan? ucap lah. Kami kita ini gitu. Itu batal Ustaz katanya. Kalau dia sepintas sama Dengan ini, tanda kutip berarti ya. Dengan tanda kutip Ustaz. tapi Langsung kalau ucap diteruskan aja. batal. Astagfirullah. Sama dengan ibu nih, pas jam 2 rupanya ngambil makanan Terlupa. terlupa. Udah selesai masuk baru ingat. Puasa hari ini ya kayak gitu. Kayak kanaya. Maka kata Nabi Fatimuha, sempurnakan puasamu. Udah habis gula dari mulut. Yang batal mana? Ambil lagi, udah ingat ambil lagi makan itu batal. Bu Rianti. Pasti awet juga pernah kan? Kami siang enggak. Tapi kalau udah tua biasanya kayak Siang enggak ingat lah. Lebih apa lagi? udah ya Yang pengantin baru ya, Ustaz. Oh, kayak Pak Nando tuh. ingat tuh. Kalau udah beranak 3-4 sudah Nggak ingat lagi tuh. Malam aja sering lupa. Jangan Kak Iyam nih. Suaminya di luar aja nggak ingat nih kan. Iya. Ini berkaitan sama mudah-mudahan kalau Bukan. sampai Tanyalah. bulan Ramadan. Amin. Dan udah selesai, udah habis nanti. Ya Bu ya. Enggak, rupanya ketiduran. Bu Sri mau nanya Pak Ustaz? Tanya. Kayak Nah, Ibu lah. Satu lagi, di bulan Ramadan itu ada zakat fitrah. Ya. Pastikan jangan meninggalkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu kan nggak seberapa. Pembayarannya tuh, Apa? kalau saya nengok kalau di kampung kan udah di akhir puasa akhir Ramadan tuh bayar fitrahnya, tapi kalau di sini kan mulai pertengahan Ramadan udah mulai bisa menerima zakat. Ya itu namanya ta'ajjal, dipercepat itu boleh, ya kan? awal puasa. Ya. Batas akhirnya itu sampai sholat Idul Fitri. Pas khatib sudah naik, itu sudah tutup kalau di sana. Pembayaran sudah tutup. Bentuknya itu bentuknya itu makanan, beras gitu ya, atau uang. atau- Soalnya ada Kalau sebagian ulama sepakat afdal yang paling utama adalah makanan pokok. Kalau di sini berarti beras. Iya, soalnya ada dengar gitu katanya nggak boleh uang, harus beras. Kalau dikasih uang Gitu. Oh. itu adalah fikih temporer saat ini ya, yang dalam kitabnya Dr. Al-Ghazali itu dibolehkan
Kalau di masjid sini disediakan beras tuh, beras apa disediakan, ada berasnya. Tapi yang paling utama makanan pokok beras. Iya disediakan beras, ada belida, ada anak daru, ada apa. Juga kayak panan. Kita beli beras di situ mungkin. Tapi berasnya beras itu aja jual beli orang mungkin. Enggak sama aja enggak. Disediakan tuh satu bawa dari Karena itu banyak tuh. bayar zakat kan diakadkan atas nama dia, nanti akad sekali lagi atas nama saya, tapi berasnya itu yang di grup Dibolak-balik berasnya itu. Itu Bu, kayak bercandaan jadinya. dia mau pesan ujian. Kalau panitia Tapi yang kalau yang mengumpulkan itu tetap semua dan ini mengumpulkan proses lagi. jangan jualan karena Satu, ambil ijazah satu, SKHU satu yang di ladies. Nanti amannya bawa dari rumah Udah beras. ini mau masukkan Nih, berkas berasnya. lagi Daniel. Yang nomor ujian yang sudah. udah disiapkan akad nanti kan. Iya. Nanti berasnya itu juga, itu juga. Istrinya berasnya itu juga gitu, tapi kita kasih duit. sebenarnya tak kurang lupa. Langsung sudah. Kayak bercanda jadinya. Udah cek. Bawa dari rumah beras nih, beras Marcel kamu. sudah, Marcel sudah. Yang lain ada di. Iya, kadang-kadang Iya, mengumpulkan berkas itu lagi. Ijazah sama iya, ijazah sama SKHU yang di ladies. Oh, tetangga per kepala keluarga. Iya. Saya keluarga saya berasnya itu. Iya. Kepala. Kepala Bekasi. Keluarganya Bekasi itu juga. Kalau itu nggak masalah. Oh tak masalah tuh. Yang tidak boleh itu ambil zakat itu mengadakan jual beli. bahasa ini seolah-olah kita berarti beli beras itu saja, jadi kita ngasihnya duitnya aja gitu, tapi berasnya yang udah di meja panitia itu Jual beli juga itu Subhat. Apa kayak udah tahu ya bawa beras aja. Banyak tuh bawa beras. Masjid langsung tuh sama karung. masjid tuh bertuntun. Biarin aja. Lebih kan nggak apa-apa. Pokoknya pas jumlahnya kalau berlima kan 2,5 kali Iya. 6 berapa? 2,5 kali 6. 12. Nah, sekarang tambah 2 kilo. Ambil sekarang nggak ada masalah. Beli 20 kilo antar kan boleh kan? Boleh. Lebih itu boleh. Nggak harus pas segitu. Kurangnya enggak boleh. Kurangnya nggak boleh. Ya. Atau mau diserahin sendiri biasanya udah dianggap Apa kata orang masjid tuh bikin masalah aja orang ngatur beras banyak kali. Nggak boleh ke masjid. Langsung ke orang Kalau di kampung ya. Kamu Jadi bisa kan, beli beras. kan cuma 5 kilo kan? Masa langsung Diampakkan. Kalau di kampung ya. Amin. saya orang tuanya tadi Bahasa di sini tadi gimana? Bahasa bahasa yang ini tuh gimana? Bapak itu biasanya saya kasih titik ya. Bukti ini zakat fitrah keluarga kamu. Ada 5 Udah kasih. kurang dari 2. Kalau di Kutu itu karena udah masih banyak yang tua lah gitu. Sampai di sini ibu-ibu ya. Iya kan. Kalau di Simalungyang kan dulu kan yang nenek apa udah tua udah. Nenek bunda kan? Kalau misalnya ke Kutu itu bahasa beras tadi itu gimana? saya kasih tahu pas saya Orang masjid sama Baik, Ocu lah. sampai di sini kurang lebih mohon Iya, maaf. kadang kan nanti kalau di sana kayak Baik, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. beras kan ya. Kan ke Kutu kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi langsung